nanti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih Covid. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai, jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama meskipun secara online. Namun kita tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari bersama mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu di GKJ Bambu Kuning bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purdianto dengan tema Allah Misteri Menyapa Keseharian. Saya persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil waktu bersaat teduh. Selamat beribadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mazmur pasal 28 ayat 7 dan 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Aku bertolak sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan bernyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas dan
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah Minggu pagi ini berlangsung atas pertolongan Allah Pencipta dan Pemelihara semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan terkasih, sampai kapanpun Allah tetaplah misteri yang tidak terpahami seutuhnya, sepenuhnya. Keberadaannya di luar akal pikiran dan pengertian manusia. Rancangannya kerap kali berbeda dari rancangan rencana-rencana manusia. Tetapi Ia sekaligus Allah yang sederhana, menyapa keseharian, rentangan tangannya, rengkuhan kasihnya, selalu kita rasakan dalam rutinitas hidup. Ia hadir siang maupun malam, saat terang atau gelap. Ia hadir setiap karya yang kita kerjakan, di setiap musim yang kita lewati. Patutlah kita mengucap syukur atas kesetiaannya yang tiada tertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji bersaksi tentang setiap pamuk tercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga saat ini kami Engkau perkenankan untuk membaca, untuk mendengarkan sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan dari hari ke hari kami terus mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Berkati hamba-Mu dalam segala keringkihannya, keterbatasannya, dapat melayankan kebenaran firman dan memberkati kami semua. Berfirmanlah ya Allah, kami terus belajar dan belajar, mendengar dan melakukannya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan firman Tuhan di ibadah minggu saat ini akan didasari dari pembacaan kitab suci dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan terus belajar berupaya untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Dimanapun saudara-saudara berada, ibadah di tengah keluarga menjadi bagian yang terus kita lakukan di tengah pandemi yang belum berakhir hingga saat ini. Saya percaya apapun situasi dan kondisi atau keadaan kita, mari kita diundang untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini diperingati oleh gereja sebagai Minggu Trinitas. Atau dengan bahasa yang mungkin lebih mudah atau lebih sering kita dengar adalah Minggu Tritunggal. Trinitas atau Tritunggal. Melalui Minggu Trinitas ini umat diingatkan dan terus diingatkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja dan puji itu adalah Dia Allah yang satu. Tetapi Allah itu berkarya di dalam 3 keberadaan. Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus Sang Penolong, Sang Penghibur. Dan di dalam kalender gerejawi, Minggu Trinitas ini dipahami sebagai Minggu Paripurna atau Minggu Pemenuhan.
Minggu Jangkep. Mengapa? Karena seluruh karya Allah telah dikerjakan secara tuntas di dalam Allah Bapa melalui Anak dan Roh Kudus. Kemudian di Minggu Trinitas ini adalah Minggu Paripurna, Minggu Sempurna. Nah, saudara-saudara, bagian teks yang kita baca, perikop yang kita baca dari surat Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21 ini, kerap kali disebut juga sebagai doa Trinitas. Disebut sebagai perikop atau doa Paulus yang isinya adalah tentang dogma Trinitas, pengajaran Trinitas. Mengapa atau apa sebabnya? Bukan karena ada kata Trinitas di dalam doa ini, tetapi karena doa Paulus ini berisi tentang ajaran atau pemahaman Trinitas. Jadi kalau panjenengan sami coba teliti atau coba cari dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu dan cari kata Trinitas di sana, saya yakin saudara-saudara tidak pernah menemukan kata Trinitas itu. Tetapi bukan berarti Trinitas itu tidak ada, karena tidak ada di dalam Alkitab. Seringkali kan kita begitu ya, apa yang tidak ada di Alkitab berarti itu salah gitu ya, itu tidak ada gitu. Sama halnya ketika panjenengan, saudara-saudara coba cari kata Alkitab di Alkitab, pasti tidak ada. Yang ada biasanya hanya di cover depan itu kata Alkitab, tetapi di dalam Alkitab sendiri dari Kejadian sampai dengan Wahyu tidak ada kata Alkitab itu. Tetapi yang tidak ada berarti belum tentu tidak ada. Termasuk kata Trinitas. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya kemudian, apa yang dipahami Rasul Paulus tentang Trinitas? Dan apa yang hendak disampaikannya kepada jemaat di Efesus melalui doanya kala itu? Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mempersaksikan bahwa Allah Trinitas adalah misteri. Misteri ini sekali lagi bukan sesuatu yang selalu dikaitkan dengan hal-hal gaib gitu ya, hantu, setan dan lain-lain gitu. Ketika kita mendengar kata misteri lalu bayangan kita hal-hal dunia lain, bukan itu. Tetapi misteri yang dimaksud adalah Allah ini melampaui segala akal budi dan pengetahuan manusia. Ia adalah Allah yang tidak bisa dikungkung, dipenjara di dalam pemahaman sempit manusia, di dalam keterbatasan pikiran, akal budi manusia. Ia mampu melampaui segala dogma, ia melampaui segala pengajaran dan pengalaman iman manusia. Karena itulah sebetulnya setiap kita punya pengalaman iman masing-masing tentang Tuhan, tentang Allah. Dan kemudian tidak ada yang salah atau mana yang paling benar. Karena setiap kita punya pengalaman iman itu masing-masing. Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak bisa dipenjara di dalam pemahaman sempit manusia. Ada kisah tentang seorang anak kecil yang bermain-main pasir di tepi pantai. Anak kecil ini bermain-main pasir, dia membuat menara-menara, gunung-gunungan di tepi pantai itu. Dia membawa cetakan, terus juga dia membuat sumur-sumuran di sana. Dia asik sekali dengan pasir itu. Nah, suatu kali lewatlah seorang bijak, seorang filosof, seorang yang mencintai kebijaksanaan. Dia lewat di tepi pantai itu dan dia berada dekat di samping anak kecil ini tadi. Si bijak ini kemudian memperhatikan si anak kecil itu yang sibuk menggali-gali pasir dengan tangan kecilnya itu. Dan si orang bijak ini lalu bertanya kepada anak kecil tadi, "Nak, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Anak itu menjawab, "Saya sedang membuat sumur." Si bijak itu kemudian melanjutkan pertanyaannya. "Ngomong-ngomong,
kalau nanti sumur itu sudah jadi, untuk apa sumur itu? Si anak kecil itu menjawab, Bapak, kalau jadi nanti, sumur ini mau saya pakai untuk menampung seluruh air di laut itu. Nah, saudara-saudara, sesuatu yang mustahil seperti kisah sang anak kecil ini yang ingin menampung seluruh air laut, memasukkannya ke sumur kecil itu. Sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin bisa. Akal budi, pengetahuan manusia tidak mungkin bisa menampung sepenuh-penuhnya realitas ilahi itu. Pikiran kita terbatas, akal budi kita terbatas, pengalaman kita terbatas, dan Allah tidak terbatas. Apa artinya? Biarlah Allah itu tetap menjadi misteri. Karena apabila Allah tidak lagi menjadi misteri dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan seluruh ciptaan, maka ia bukan lagi Allah. Ia sama seperti ciptaan lainnya. Kalau tidak ada lagi tempat yang tersembunyi, yang misteri bagi Allah, maka Allah sama saja dengan kita manusia. Sesuatu yang bisa kita jangkau, yang bisa kita genggam, yang bisa kita penjara di dalam pikiran, di dalam pemahaman kita. Allah tetaplah misteri. Ia tetap sulit untuk dilihat, dipahami sepenuh-penuhnya. Nah, saudara-saudara, sekarang ini ada banyak orang menyebut diri sebagai agnostik. Kalau zaman dulu kita sering mendengarnya ateis gitu ya, atau orang yang tidak merasa tidak bertuhan begitu ya, tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi baru-baru ini, ya beberapa belakangan ini muncul istilah yang sedang naik daun begitu ya. Dan ternyata ada banyak orang yang menyebut diri bangga sebagai seorang agnostik. Apa itu? Agnostik adalah mereka yang berpandangan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada, mereka tidak tahu. Ada Tuhan atau tidak itu saya tidak tahu. Karena memang pikiran saya, pemahaman saya tidak mungkin mampu untuk memahami ada atau tidak ada Tuhan. Tuhan itu ada atau tidak. Nah, orang-orang agnostik ini sebetulnya keberadaan mereka semakin banyak saat ini. Salah satunya dipicu keprihatinan, kegelisahan mereka melihat orang-orang beragama saat ini seakan menjadi orang yang paling tahu tentang Tuhan. Bahkan kerap kali berperilaku sebagai Tuhan atas sesamanya. Nah, disinilah sebetulnya kita orang-orang beragama, umat beragama mestinya mengintrospeksi, mengoreksi diri. Jangan-jangan justru kehidupan kita, cara pandang kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu orang kemudian justru tidak lagi mempercayai Tuhan karena hidup kita. Kita terlalu merasa mampu mengekang, memenjara Tuhan dalam pikiran, dalam pandangan, dalam sikap kita. Bahkan kita menjadi Tuhan-Tuhan kecil, Tuhan-Tuhan baru bagi sesama kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi Rasul Paulus, misteri Allah itu tidak mungkin dapat dipahami sepenuhnya dengan akal pikiran manusia. Tetapi catatan Rasul Paulus menarik, misteri Allah itu hanya mungkin untuk dihayati dan diimani. Misteri Allah tidak mungkin dapat dipahami sepenuhnya dengan akal pikiran manusia, dengan logika manusia. Tetapi ia mungkin untuk dihayati dan diimani. Nah, ini menarik.
Artinya kita cukuplah untuk memuja, untuk memuji Tuhan kita, untuk mengagumi Tuhan kita, untuk mengagumi Allah kita. Bukan berarti saya mengatakan kita tidak perlu belajar ya tentang ajaran-ajaran Kristen, dogma Kristen, tidak. Tetapi sampai di satu titik sebetulnya yang utama adalah bagaimana kita menghayati dan mengimani apa yang kita yakini itu. Tidak hanya sekedar pada batasan logika dan pengetahuan saja. Diimani dan itu mengubah laku hidup kita. Nah, mengutip kalimat Yoas Adiprasetya, Profesor Joas, dia mengatakan, kita tidak perlu memahami misteri Allah Trinitas sepenuh-penuhnya untuk bisa mengimaninya. Yang perlu kita lakukan adalah menghadirkan diri untuk dipeluk, untuk direngkuh oleh kehidupan baru yang ditawarkan Sang Bapa melalui Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengagumi Allah, menghayati keberadaan Allah itu di sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Dengan rasa, dengan hati kita, dengan segala penglihatan kita dimanapun kita berada. Dan inilah saudara-saudara yang menjadi doa Rasul Paulus di ayat 16. Bagaimana kita diundang untuk menghayati Allah yang misteri itu melalui kehidupan sehari-hari kita. Dalam rutinitas keseharian kita. Di ayat 16 saya bacakan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkanmu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Allah yang misteri itu yang tidak dapat kita jangkau dengan logika kita, dengan pemikiran kita, dengan cara pandang kita, dengan akal budi kita. Tetapi dia akan mampu masuk ke dalam batin kita, akan mampu masuk ke dalam diri kita, hidup kita. Kalau kita mau membuka diri, kalau kita mau membuka batin kita, kalau kita mau terbuka pikiran kita, memahami bahwa Allah memang misteri, tetapi juga dia bisa hadir di dalam diri dan hidup kita, membuka diri kita. Dan itulah Paulus mengatakan, dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Kadangkala betapa hebat, betapa luar biasa rangkaian kalimat-kalimat doa kita. Kita minta ini, kita minta itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Paulus mau mengatakan kuasanya, kekuatannya, pemberiannya jauh melebihi kalimat-kalimat doa. Apa yang kita minta, apa yang kita syukuri. Bahkan kadangkala kita tidak mampu melihat dan memahami kuasa ilahi yang bekerja di dalam kita. Kadangkala kita sulit untuk melihat itu. Tetapi karya Allah terus bekerja, Allah terus berkarya dalam hidup kita. Disinilah saudara-saudara Allah yang penuh misteri itu menyapa keseharian. Dia yang maha tinggi itu, maha mulia itu hadir di dalam kesederhanaan, dalam rutinitas keseharian ciptaannya. Allah yang misteri itu kemudian hadir dan menyapa keseharian. Allah yang tinggi itu kemudian turun dalam hidup sehari-hari, dalam rutinitas hidup kita. Nah, karenanya di dalam realitas apapun di dunia ini, sependek jangkauan mata kita, semestinya kita bisa melihat karya Allah Trinitas yang mencipta, menyelamatkan, dan memelihara dimanapun. Saudara-saudara, mungkin kita akan terkagum-kagum. Bagi saudara-saudara mungkin yang belum pernah ke Bromo misalnya ya. Ketika lalu naik ke Gunung Bromo pagi-pagi buta, lalu kita melihat matahari terbit, di momen itu kita mengatakan, wow, luar biasa karya Allah. Allah luar biasa, Allah sang pencipta yang hebat, yang luar biasa.
ketika kita melihat matahari itu terbit. Kita melihat awan-awan di atas dan kita merasakan luar biasa Allah mencipta. Kita harus ke Bromo. Tetapi saya mau mengatakan kita tidak harus pergi ke Bromo untuk bisa melihat karya Allah. Tidak harus setahun sekali harus ke Bromo begitu. Tetapi karya Allah yang penuh misteri itu bisa kita hayati melalui hidup kita sehari-hari. Hidup kita yang biasa-biasa saja. Bahkan kehidupan di tengah kota, di Jakarta, di Bekasi yang penuh dengan kemacetan itu, ketika kita peka untuk melihat karya Allah di sana, maka Allah hadir dan menyapa kita. Jadi tidak perlu repot-repot sebetulnya kita harus retreat. Sekarang sudah tidak pernah retreat ya selama 1 tahun lebih. Tetapi justru di tengah kemacetan itu, ketika ada seorang pengemis yang dia meminta-minta di satu mobil dan kemudian ada sang pengendara dari mobil itu membuka kaca jendelanya dan memberikan sebungkus roti, dan kemudian si pengemis ini menerima dan dia sudah tidak makan 2 hari dan dia kemudian buka bungkus roti itu dan dia makan. Di sanalah kita bisa melihat karya Allah yang memelihara di tengah kemacetan, di tengah keramaian ibu kota, di tengah kemacetan Bekasi yang luar biasa. Atau ketika pagi hari kita keluar dari rumah atau kita membuka jendela dan di sana kita melihat benih-benih tanaman kita di pot itu yang mulai tumbuh, daun-daun kecil yang mulai bermunculan, atau juga bunga-bunga yang mulai bermekaran satu persatu. Dan di sana kita bisa merasakan, wow, ada kehidupan di sana. Ada karya Allah yang menghidupkan, yang memberi hidup di sana. Atau bahkan bagi kita yang memiliki putra-putri, suatu hari, suatu malam kita pulang dari kerja, dari kantor, bapak-bapak, dan sampai rumah, lalu kita melihat anak kita lari dengan senyumnya yang memekar, senyum sumringah, lalu dia membuka tangannya, memeluk kita, dan kita juga membalas dengan pelukan hangat. Dan di momen itulah kita bisa merasakan Allah berkarya, merengkuh, dan memeluk kita di tengah keluarga. Saudara-saudara, di Minggu Trinitas saat ini, kita diundang untuk melihat dan merasakan peka benar akan karya Allah yang penuh misteri itu dalam hidup keseharian kita, dalam rutinitas, melalui hal-hal biasa, berbagai peristiwa sederhana. Mari kita membuka hati, kita belajar untuk lebih peka merasakan cinta kasih Allah dalam hidup keseharian. Kiranya Allah Trinitas, Sang Misteri yang menyehari, memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Ku yakin
Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Di Minggu Trinitas saat ini, firman Tuhan kembali menyapa kami untuk melihat keberadaan Allah sebagai sang misteri yang tidak mampu kami jangkau dengan akal pikiran kami, tetapi harus kami rasakan di dalam setiap ungkapan iman, dalam puja-puji kami sebagai manusia yang terus melihat, terus mengagumi karya-karya Allah di dalam hidup sehari-hari. Ajari kami untuk lebih peka melihat karya nyata Allah dalam kesederhanaan, dalam hal-hal yang biasa melalui kehidupan sehari-hari. Saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pergumulan warga jemaat yang saat ini bergumul dalam sakit penyakit, dalam keletihan, kelemahan fisik mereka. Kami berdoa untuk Ibu Maya Henderson, Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, Ibu Mami Sumarni, Ibu Rukinah, Ibunda dari Ibu Sunarto, Ibu Jumini Yatoswito, Ibunda dari Bapak Suwarno, Ibu Kristina Gideon, Bapak Agung, Bapak Natalius Susanto, Bapak Sukatman, Ibu Joyo Suhadi, Ibunda dari Ibu Murpini, Ibu Dini Yosep, dan Bapak Dalno Legowo, adik dari Bapak Dumanto. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari kami ini. Berikanlah semangat, berikanlah sukacita di tengah rasa sakit yang mereka rasakan. Bahkan Engkau juga memberikan pemulihan dan kesembuhan ragawi. Kami berdoa untuk warga jemaat, anak, remaja, pemuda yang saat ini masih bergumul di dalam studi mereka. Ketika mereka harus menjalani studi jarak jauh secara daring, berikanlah ketekunan, berikanlah semangat, berikanlah sukacita di tengah apapun situasi proses pembelajaran yang mereka hadapi. Mereka dapat menuntut ilmu dan menggunakannya untuk kehidupan di masa depan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini bergumul mencari pekerjaan, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang baru, sulitnya memperoleh penghasilan sehari-hari. Atau mungkin ada di antara saudara-saudari kami yang bergumul untuk membuka usaha baru di tengah pandemi yang makin menyulitkan kami untuk mendapatkan rezeki. Ya Allah, bukalah tingkap-tingkap rezeki dari Tuhan sehingga saudara-saudari kami dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kami juga berdoa saat ini untuk keluarga-keluarga yang bergumul, para ibu yang mengandung, menunggu proses persalinan. Kiranya Engkau memberkati ibu dan anak dalam kondisi sehat, Engkau memberikan keselamatan dan sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk pergumulan kehidupan bergereja kami GKJ Bambu Kuning, memberkati karya pemeliharaan dan juga karya pewartaan iman, memberkati tim-tim yang ada yang terus berpelayanan di tengah pandemi saat ini, tim peduli COVID-19, komisi peribadahan, media sedulur, tim PEC, diakonia, dan pelayan-pelayan Tuhan yang terus melayani dalam segala keterbatasan di dalam melayani Tuhan. Biarlah mereka terus memberikan yang terbaik dan karya pelayanan mereka berdampak bagi kehidupan berjemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk panitia Halun
Komisi Adiuswo GKJ Bambu Kuning. Biarlah Engkau memberkati penyelenggaraan Halun seklasis Jakarta bagian Barat dan Jakarta bagian Timur ini, agar memberkati para Adiuswo di tengah pandemi saat ini. Mereka terus merasakan kebersamaan, mereka terus merasakan sukacita. Kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang terus diselenggarakan sampai saat ini, biarlah dapat merata dan ini dapat mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami berdoa untuk tenaga medis, memberikan semangat, memberikan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Kami berdoa juga untuk masyarakat agar selalu berdisiplin menaati protokol kesehatan, sadar dan semakin sadar apa yang harus dilakukan mereka, apa yang menjadi bagian tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam relasi antar negara secara internasional, kami berdoa untuk situasi hubungan Israel dan Palestina. Kami bersyukur kalau saat ini sudah terjadi gencatan senjata. Biarlah proses ini dapat berujung nanti dengan perdamaian antara Israel dan Palestina. Biarlah masing-masing negara dapat mengendalikan diri, dapat berproses dan mengupayakan perdamaian, mengakhiri perang. Kami percaya karya Allah merengkuh memberkati. Biarlah perdamaian nyata di tengah kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur, syafaat kami. Kami naikkan hanya dalam satu pribadi, Yesus. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah diberitakan dalam warta gereja, di ibadah minggu saat ini kita akan mempersiapkan diri menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus di ibadah minggu 6 Juni 2021. Perjamuan kudus adalah pelayanan khusus yang berfungsi sebagai sarana untuk memelihara iman. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan tentang peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus sebagai dasar penyelamatan bagi manusia. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara-saudara, perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada ibadah Minggu 6 Juni 2021 adalah perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19. Perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19 diharapkan tetap dapat menolong kita semua untuk meyakini karya pemeliharaan Allah di tengah situasi dan kondisi saat ini. Perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19 memegang teguh semangat merengkuh kehidupan, sekaligus menghayati karya Allah sebagai sang sumber berkat, sang sumber rezeki, melalui makanan dan minuman sehari-hari. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah kita terus dan tetap setia dalam situasi dan kondisi apapun. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Kami arahkan hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Dalam segala keberadaan kami, layakkan kami menyambut undangan Tuhan. Tuntunlah kami agar mau dan mampu menjaga kekudusan diri kami. Ajarilah kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau mengakui segala keberdosaan dan pelanggaran kami, mengimani dan mengamini bahwa Engkaulah sang sumber keselamatan. Umat dipersilahkan untuk menaikkan doa komitmen secara pribadi. Inilah komitmen kami ya Allah. Engkau mampu melihat dan memeriksa setiap hati. Layakkanlah kami menyambut perjamuan kudus Tuhan. Amin. Umat diundang berdiri dengan sikap sempurna. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah pagi ini kita diberi kesempatan untuk menghimpun persembahan, baik persembahan syukur mingguan, P2G, bulanan, ULK, kombang rasih dan persembahan lainnya yang dapat Bapak Ibu transfer rekening gereja Bambu Kuning yang tertera di layar. Nats pengucapan syukur diambil dari Mazmur pasal 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan muliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harus berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima saat ini Bapa, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Bapa untuk
persembahan yang hari ini bisa kami serahkan kepadamu Bapa. Berkatilah persembahan ini Bapa, semoga bisa berguna untuk mengembangkan pelayanan firman yang ada di GKJ Bambu Kuning dan Kota Bekasi. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam Allah Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Saudara-saudara, kembalilah ke tengah kehidupan. Percayalah bahwa Allah hadir menyapa kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Dia sang misteri itu menyapa kita, memberkati kita melalui setiap peristiwa hidup sehari-hari. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Umat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Terima kasih kepada para pelayan ibadah, juga menghimbau umat agar mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi